Assalamualaikum Pak Ustadz. Anak saya yang usianya 7 tahun bertanya, kalau ia berbuat jahat karena bisikan setan, apakah setannya ikut dosa? Terus kalau setannya berbuat baik, dapat pahala juga nggak? Bagaimana itu saya jawab Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak-anak itu biasanya adalah pertanyaan yang paling rumit untuk dijawab oleh orang tua. Kayak pertanyaan yang tadi itu Pak Ustadz, tentang setan. Setan itu mungkin dari sejarahnya dulu mungkin Pak Ustadz bisa mulai dijelaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin. Iblis adalah makhluk sebangsa jin. Dan iblis laknatullah alaih adalah makhluk yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian kroco-kroco iblis nih setan. Pasukan-pasukan iblis adalah setan. Saya kembali, ketika iblis terusir dari sorga karena tidak mau melakukan penghormatan terhadap Nabi Adam, iblis menganggap dirinya superior. Nah, nih jangan salah nih. Kalau ada makhluk manusia yang menyatakan dirinya makhluk superior, Berarti sama dengan iblis. wah. Hati-hati, kesombongan soalnya. Ketika iblis terusir dari sorga karena kesombongannya, merasa paling hebat, tidak mau hormat sama Nabi Adam, iblis kemudian mengajukan penawaran kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan siksa aku sampai kiamat nanti. Aku akan goda keturunan Adam, manusia kita ini. Ini kebangetan deh Pak Ustadz, udah salah masih bikin penawaran lagi. Itulah sombong. Penyakit hati dari sombong ini melahirkan berbagai macam sub penyakit runtutan berikutnya. Dimulainya dari sombong. Udah sombong, ngeyel. Melakukan penawaran, ya Allah tangguhkan saya. Saya akan goda manusia keturunan Adam dan aku sesatkan mereka. Supaya nanti di akhirat manusia sedikit yang akan masuk ke dalam sorgamu. Kata Allah, silakan iblis. Aku tangguhkan siksamu sampai datangnya kiamat nanti. Goda makhlukku yang bernama manusia. Ketahuilah, ampunan aku kepada hambaku manusia jauh lebih besar daripada kemurkaanku. Mulailah dari situ. Kemudian iblis dibantu dengan kroco dan pasukannya setan-setan ini menggoda makhluk yang bernama manusia kita ini. Setan ada dua. Ada setan yang memang kalangan bangsa jin, ada setan yang dari unsur manusia. Dari setan kalangan bangsa jin, kasat enggak kelihatan itu. Dia cuma berbisik dalam hati kita. Tapi yang repot nih, setan yang berbentuk manusia. Kalau setan yang dari kalangan bangsa jin, konon katanya ya, kalau orang lagi kesurupan dibacain ayat kursi, setannya hilang tuh. Tapi setan yang berbentuk manusia, biar dibacain ayat kursi, nyengir dia. Misalnya mohon maaf, diajakin sholat yuk, lu aja dah. Atau ada teman yang ngajakin, minum yuk, mabok-mabokan yuk. Itu setan yang berbentuk manusia tuh. Kalau gitu berarti siapa aja bisa jadi setan dong Pak Ustadz ketika kita lagi dibisikin setan itu. Sesungguhnya seperti itu. Karena itu manusia yang mengikuti tipu daya bisikan setan, pasukannya iblis, tentu dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, melakukan maksiat. Celakanya lagi kalau orang ini mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut bermaksiat juga, itu setan. Berarti dia mewujudkan dirinya yang tadinya manusia jadi setan.
Karena dia mengajak teman-temannya yang lain untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Inilah yang kita rada susah nolaknya ya. Nah itu Pak Ustadz, baru saya mau nanya, ngusir setan yang bentuknya manusia itu kan nggak bisa dibaca-bacain. Cara ngusirnya gimana Pak Ustadz? Ya tentu, karena itu agama orang-orang soleh menekankan kepada kita, baginda Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan kepada kita umat Islam agar hati-hati dalam mencari teman, hati-hati memilih teman. Carilah teman yang bisa membawamu kepada jalan-jalan yang diridhoi Allah. Jangan kau cari teman yang menyebabkan kamu jauh dari jalan Allah. Persoalannya kan kalau teman kita ngajakin maksiat karena sudah merasa dekat, kita kadang-kadang nggak enak mau nolaknya. Nah ini salah. Sebaiknya tegas untuk bilang tidak. Jangan lagi soal menyinggung perasaan. Nggak enak nyinggung perasaan teman. Jangan lagi seperti itu. Ini prinsip sudah. Jadikan ini prinsip. Maaf, kalau untuk urusan itu saya nggak ikut. Silakan. Bukan GCS ya? Bukan GCS ya? Bukan nggak CS. Maaf kalau urusan yang satu itu saya nggak ikut. Bukan berarti saya nggak CS sama kamu, tapi jalan kita yang pasti berbeda. Itu dia. Yuk bisa yuk melawan godaan setan, dan yuk bisa yuk jangan jadi setan ya Pak Ustadz ya. Jangan mengajak berbuat Jangan jadi maksiat. setan yang berbentuk manusia. Itu dia, jangan ya. Jadilah kita isi hidup kita dengan hal-hal yang berfaedah. Betul. Nah, syukur-syukur justru membawa manfaat untuk orang lain. Seperti kisah yang akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat Hikmah.